Good morning, students. In this video, we'll learn about rectangles and squares. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu rectangles and squares. Nah, apa itu rectangles and square? Akan kita pelajari setelah ini. Nah, pertama kita akan belajar dulu yang namanya rectangles. Nah, rectangles itu artinya adalah persegi panjang ya. Nah, di sini saya contohkan ada gambar persegi panjang seperti ini. Nah, persegi panjang ini kita namakan persegi panjang A, B, C, D. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari persegi panjang ini ada beberapa sifat yang bisa kita tentukan. Nah, coba pertama kita perhatikan dulu ini. Garis AD dan garis BC. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat garis AD dan garis BC ini, apa yang bisa kalian temukan? Ya, pertama dia sama panjang ya. Garis AD dan garis BC itu sama panjang. Maka kita dapat sifat pertama kita, length of AD equals length of BC. Atau garis AD, panjang garis AD sama dengan panjang garis BC. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kalian lihat dari dua garis ini? Ya, mereka saling sejajar atau paralel. Oke, maka kita temukan yang kedua, AD is parallel to BC atau garis AD sejajar dengan garis BC. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini garis DC dan garis AB. Nah, apa yang bisa kalian temukan dari garis ini? Pertama, garis AB dan garis DC itu sama panjang. Maka kita bisa tulis length of AB equals length of DC. Ya, jadi garis AB sama panjang dengan garis DC. Nah, apalagi? AB is parallel to DC atau garis AB itu sejajar dengan garis DC ya, atau paralel. Nah, dari keempat sifat yang sudah kita tentukan dari gambar ini, maka bisa kita simpulkan sifat persegi panjang atau rectangles adalah sebagai berikut. Nah, pertama, in a rectangle, opposite sides are equal. Nah, jadi dalam sebuah persegi panjang, sisi atau garis yang berseberangan itu sama panjang ya, sama besar, equal. Nah, kemudian opposite sides are parallel. Atau sisi atau garis yang berseberangan itu sejajar ya. Kemudian yang terakhir, all four angles are right angles. Semua sudut-sudutnya itu dari persegi panjang adalah sudut siku-siku ya. Ingat, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat ya. Jadi di sini kita ada sudut A, sudut D, sudut B, sudut C. Nah, semua besarnya itu 90 derajat. Oke, jadi kalian perlu ingat, dalam persegi panjang, sisi yang berseberangan itu sama besar. Kemudian, sisi yang berseberangan itu sejajar. Dan yang terakhir, semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Oke, nah ingat ya, ini adalah sifat persegi panjang. Dan berikutnya kita coba masuk ke contoh soal. ABCD is a rectangle. ABCD ini adalah sebuah persegi panjang. Given angle DBC equals 35 degrees. Nah, kalau misalnya diberitahu sudut DBC besarnya itu 35 derajat, find angle ABD. Carilah besar sudut ABD ya. Nah, jadi di sini gambarnya itu sudah saya
letakkan angkanya ya. Jadi sudut D B C itu besarnya 35 derajat. Dan kita diminta untuk mencari sudut ABD ya. Kita diminta mencari sudut ABD. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingat lagi dari penjelasan sebelumnya, yaitu persegi panjang itu semua sudut keempat sudutnya itu besarnya 90 derajat ya. All four angles are right angles. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat sudut ABC ini besarnya itu 90 derajat ya. Sudut ABC besarnya 90 derajat. Nah, artinya kalau misalnya kita jumlahkan sudut DBC ini, kita tambahkan dengan sudut ABD, maka semua totalnya itu adalah 90 derajat ya. Oke, saya ulang lagi. Sudut DBC. Nah, di sini DBC kalau kita tambahkan dengan sudut ABD yang di sini itu besarnya sama dengan 90 derajat ya, karena totalnya itu di sini 90 derajat. Maka bisa kita tuliskan sudut DBC ditambah sudut ABD itu sama dengan 90 derajat ya. Maka kita masukkan sudut DBC itu tadi 35 derajat ditambah sudut ABD sama dengan 90 derajat. Artinya sudut ABD itu sama dengan 90 derajat dikurang 35 derajat. Oke, kita dapat 90 derajat dikurang 35 derajat, hasilnya sama dengan 55 derajat. Maka kita sudah dapat jawabannya di sini. Sudut ABD itu sama dengan 55 derajat. Oke, kita coba satu contoh lagi. Nah, di sini TUVW is a rectangle. TUVW di sini adalah sebuah persegi panjang. The given angle XTU equals 30 degrees. Nah, kalau diberitahu sudut XTU, oke, sudut XTU besarnya 30 derajat, find angle WTX. Carilah sudut WTX. Oke, di sini sudah saya tandai. Nah, ingat lagi besar sudut di dalam persegi panjang semuanya adalah 90 derajat ya. Ingat, all four angles are right angles. Jadi sudut WTU di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, dan di sini 90 derajat. Ya, jadi saya gambarkan di sini sudut WTU itu besarnya 90 derajat. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita tambahkan sudut XTU ini, jika kita tambahkan dengan sudut WTX yang di sebelah sini, maka besarnya itu sama dengan ya 90 derajat. Ya, maka kita tuliskan sudut WTX ditambah sudut XTU itu sama dengan 90 derajat. Maka kita isikan tadi sudut WTX itu yang dicari, kemudian kita tambahkan dengan sudut XTU tadi 30 derajat. Maka kita kalau ingin mencari sudut WTX itu sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. Kita dapat sudut WTX itu sama dengan 60 derajat. Oke, nah inilah cara mencari sudut WTX tadi. Nah, bisa semuanya. Jadi sekian adalah materi untuk rectangles atau persegi panjang. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.